juga. Oke, sebentar. Nggak apa-apa ya untuk pertemuan hari ini kita coba off cam dulu. Kan saya juga lagi di luar, nggak memungkinkan untuk bisa open cam. Nggak Sebentar. apa-apa. Oke, sebentar. Tapi harapannya teman-teman tetap memperhatikan karena saya bisa jadi nanya ke mahasiswa yang hadir lah ya. Gitu. Baik. Materi hari ini adalah terkait dengan rekursi ya atau relasi, rekursi dan relasi rekuren sebetulnya ini. Nah, kalau misalnya secara eh, penjelasan terlebih dahulu, jadi ketika apa yang dimaksud dengan rekursi, rekursi itu adalah rekursif atau berulang sebetulnya. Sebentar. Nah, jadi iya didefinisikan ketika dia mengakses dirinya sendiri. Contoh yang paling dekat sama mungkin yang tar, hup, saya pen. 5 faktorial misalnya ya. Artinya untuk sampai 5 faktorial kita itu ada yang namanya rumusnya kan. Ada n faktorial, sorry, bukan n faktorial. N dikali n min satu faktorial. Nah, ketika tahu bahwa 5 faktorial itu rumusnya adalah n dikali n dikurangi satu kan sebetulnya ini menjadi 5 5 kurang satu faktorial atau menjadi 5 dikali sorry dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial belum beres. 4 faktorial masuk lagi ke sini. Nah, ini kita sebut sebagai rekursif. Atau rekursif itu ya kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan batas tertentu sebetulnya ya. Contoh teman-teman eh, ketika kuliah, maka yang dilakukan kan biasanya ini kan rekursif ya. Setiap hari itu kehidupan kita rekursif dari mulai bangun misalnya. Bangun kemudian tidur, bangun lagi, bangun, tidur dan seterusnya. Atau kalian yang kemudian menjadi seorang mahasiswa, maka eh, rekursifnya itu sampai kapan sih batasannya gitu kan? Ya rekursifnya itu sampai dengan lulus gitu kan. Bangun, kuliah, kemudian mengerjakan tugas dan seterusnya. Bangun lagi kalau misalnya belum selesai dan seterusnya sampai dengan lulus. Nah, itu kita sebut sebagai rekursif atau proses di mana mendefinisikan objek ke dalam terminologi dirinya sendiri disebut sebagai rekursi atau recursion. Nah, kalau misalnya teman-teman coba dicek bagian gambar ini, di sini ada yang rekursif ya, di mana ada satu lukisan. Satu lukisan ini di depannya ada cermin dan kayaknya di belakangnya itu ada cermin lagi. Sehingga ketika si eh, orangnya ini ngelihat ke cermin yang di depannya, dia itu kayak rekursif. Atau ketika zoom, zoom proyektor atau saya share screen terkait dengan layar saya misalnya itu biasanya akan diulang-ulang tuh tutup 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 dan seterusnya. Nah, ini juga ada contohnya orang yang bawa monitor. Atau misalnya ini contoh Mona Lisa yang pegang lukisan Mona Lisa. Artinya si Mona Lisa pegang Mona Lisa ya. Dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai rekursif atau kursi. Hampir sama seperti di pekan sebelumnya, rekursif juga itu ada basis dan kemudian kalau misalnya yang di pertemuan pertama ada basis, ada langkah induksi. Yang kalau rekursif ada basis, ada recurrence. Nah, kalau basis itu berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit atau eh, ya penghentinya lah gitu ya. Ketika n sama dengan nol maka hasilnya adalah satu misalnya dan seterusnya. Kalau recurrence itu adalah fungsi yang dilakukan secara berulang-ulangnya. Kayak tadi misalnya eh, kita tahu bahwa misalnya 5 faktorial ya. 5 faktorial deh. Ketika misalnya n faktorial di mana n adalah satu misalnya atau satu faktorial gitu ya.
Kita coba hapus. Satu faktorial itu adalah satu. Maka yang ini kan 5, jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi satu faktorial. Nah, si satu faktorial ini akan digantikan menjadi angka satu. Nantinya jadi satu kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Atau penghentinya lah kayak tadi ya. Nah, yang recurrence itu apanya? Yang tadi, n min satu faktorial. Nanti kita akan coba terkait dengan si rekursif ini. Nah, ini contoh yang kemudian salah satu pendefinisian rekursif ya. Eh, eh, ini adalah apa ya? Boneka Rusia atau boneka Jepang ya, saya kadang nyebutnya itu. Intinya, si boneka ini kalau teman-teman tahu, ini tuh awalnya dari satu bagian ya. Nah, dari yang si paling besar. Si paling besar dicabut atau diambil gitu ya si bonekanya. Kemudian dia akan ternyata ada isinya lagi gitu kan. Yaitu si bagian ini nih. Nah, kemudian si boneka kedua ini coba dibuka lagi, ternyata ada isinya. Si boneka yang ketiga dibuka lagi, ternyata ada isinya. Dan si boneka yang keempat dibuka lagi ada isinya. Dan si boneka kelima nggak bisa dibuka. Nah, artinya ini adalah N atau basisnya, di mana penghenti daripada rekursif tadi. Sedangkan recurrence adalah fungsi di mana hal itu terus berulang, berulang, berulang. Sehingga fungsi, kita sebut sebagai fungsi. Jadi, kalau ini adalah bagian kecil gitu ya, yang si ini, recurrence itu adalah langkahnya. Misalnya, ambil boneka angkat simpan, ambil boneka angkat simpan, ambil boneka angkat simpan dan seterusnya. Nah, penghentinya adalah ketika boneka tidak bisa diangkat lagi, artinya fungsi tersebut berhenti. Begitu ya. Sampai sini dulu bisa dipahami untuk rekursifnya. Mas siapa? Mungkin Mas Miftah aman? Aman Pak, aman. Aman ya. Saya coba dulu. Ya, Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya ada sebuah fungsi didefinisikan Fn itu memiliki basis dan kemudian recurrence. Ingat, basis adalah penghenti dan recurrence adalah langkahnya. Nah, penghentinya adalah ketika n itu bernilai 0 atau ketika n sama dengan 0, maka nilainya itu akan menjadi 3. Dan ini adalah fungsi daripada recurrence-nya atau langkahnya. Nah, ini ada soal. Coba tentukan nilai F4 katanya tuh. Maka kita masukin dulu tuh F4. F4 itu apa sih? Nah, ini rumusnya kan. 2Fn min 1. Berarti kan ini N. N-nya jadi 4. Kita masukin. Jadi 2F gitu kan ya. 4 kurang 1 ditambah 4. Jadi setiap N-nya itu akan diganti menjadi 4 untuk F4 ini ya. Sehingga akan menghasilkan 2F3 tambah 4. Ya, nah ini kan. Si F3 ternyata belum ada penghentinya. Berarti kita kan kayak ngangkat si boneka yang tadi tuh. Nah, F3 itu apa sih? F3 itu ya kita masukin lagi. Berarti ini kita kurungin kan? Kita pisahin nih. Karena yang kita mau tuliskan itu F3 aja. Karena sisanya akan menjadi tambahan untuk si F3. Berarti 2. 2 itu dari yang sini ya. F3 itu kita turunin dari yang fungsi yang tadi, yang awalnya. Sehingga di sini jadi 2F. Langsung saja 2. Jadi kan 3 kurangi 1 ya. Jadi langsung saja kita 2. Tambah 4. Tambah 4 yang ini. F2 ternyata belum ada penghentinya. Maka kita lanjut lagi. Kita masuk F1. Berarti kan 2 dalam kurung 2 dalam kurung. Kita mau mengganti yang ini kan. Mensubstitusi si F2. 2 dikali F1
ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kan gini. Nih. Oh yang ini, sorry. Ya. Nah, F1 ada nilainya? Belum. Karena yang ada nilainya itu ketika N sama dengan 0. Nah, sekarang berarti dia terakhir. 2, ini tulisin lagi. 2 kali 2 kali 2 kali F0 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Selesai. Nah, sekarang F0-nya kan kita sudah tahu. F0 itu nilainya adalah 3. Sehingga kita langsung tuh mengkalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali F0 itu yang kita ganti kan. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, kita selesaikan dari yang paling dalam dulu ya. 2 kali 3 6 ya. 2 kali 3 6 tambah 4. Kan gitu. Hasilnya 10. Yang ini ya, langsung saja ke sini. 10 kali 2 20. 20 tambah 4 24. 24 kali 2 48. 48 tambah 4 52. 52 kali 2 104. 104 tambah 4 adalah 108. Nah, ini berarti penghentinya ada di F0 dan kita sudah tahu ternyata nilai F4 adalah 108. Mangga, ada yang mau dikonfirmasi dulu untuk bagian yang pertama. Apakah bisa dipahami? Pak izin bertanya Pak. Silahkan. Ini kan yang untuk bagian ini berarti Mhm. penghentian itu sampai ketemu F0 Pak berarti Pak. Ya, yang kita sebut sebagai basis ya. Tapi kalau misalnya basisnya itu misal saya bilang N1 gitu. Berarti penghentinya bukan di F0 ya, tapi di Satu. F1 gitu. Terus Jadi kalau untuk ini Pak, yang silahkan. apa? Ini kan intinya kan sampai ketemu di perkalian ini Pak yang 2 dikali 3 tambah 4, yang 4 kali Betul, ini Pak. Itu betul. untuk langsung aja boleh nggak Pak setelah semuanya gitu, udah ketemu gitu langsung aja Nah, gitu? boleh, silahkan Boleh kan? saja. Hanya saja harus hati-hati aja ya bagian sininya ya. Kadang ada jadi jebakan tuh, si tambah empatnya nggak ketulis misalnya kan. Oh, oke oke Pak, oke Pak. Tapi ya intinya mah di sini kan teknis ya, bagian sebelah sininya teknis. Asalkan ketika dapat penghentinya di mana, maka tinggal langsung dikalikan saja. Oke Pak. Terima kasih Pak. Misal, di sini langsung nih N4 sama dengan 12. Misalnya ya, F4 berapa? Ya udah langsung 12. Karena N-nya adalah basisnya gitu. Jadi nggak usah ditulisin tuh yang ini ya, gitu kan? Maka teman-teman harus paham dulu apa yang dimaksud dengan basis, apa yang dimaksud dengan recurrence. Gitu. Gimana ini ada Mas Fatona? Ya Aman? Pak, gimana? Aman Pak. Aman ya, oke. Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, ini tadi langkah-langkahnya ya, terkait dengan seperti yang tadi sudah disampaikan. Contoh ke satu. Kita masuk. Nah, ini ada juga misalnya karena kita sudah tahu ada kalau misalnya ini kan cara cara dari atas ke bawah ya, dari F4 turun ke F3 gitu ya bahasanya. Ada juga cara dari bawah ke atas atau dari 0 ke 4. Kita tuh sudah tahu bahwa kan tadi N kalau N sama dengan 0, maka F0 itu sama dengan 3. Dan kita kan sudah tahu sih rumusannya ya. Kalau F1 itu kan sebetulnya adalah 2 kan gitu ya. 2 F0 tambah 4. Maka bisa langsung tuh. F0-nya berapa sih? Ya tinggal dimasukin. 2 kali 3 tambah 4. Hasilnya 6 tambah 4 10. Bisa kayak gini. Bebas mangga. Ya. Oh, ini lebih cepat sebetulnya. Asalkan teman-teman sudah paham langkah pertama.
Jadi kenapa dapat F0 tambah 4? Kan ini pertanyaan sebetulnya. Kalau misalnya teman-teman belum paham langkah pertama. Oke, kita masuk ke eh, contoh kedua. Nah, ini yang tadi rekursif ya. Rekursif untuk faktorial. Ya, basisnya adalah ketika n sama dengan 0, maka nilainya 1. Ternyata. Dan ketika n faktorial, n dikali n min 1 faktorial. Maka, kan ini jadi rumusannya ya. Kayak tadi kan, misalnya 5 faktorial, maka rumusnya kan n dikali n min 1. Berarti 5 dikali 4 faktorial gitu ya. Ya adalah faktorial gitu ya. Saya salah nulis. Gak apa-apa. Coret, 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 coret. 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? Ya berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 5 4 3 2 faktorial gitu kan. 5 4 3 2 1 faktorial. Terus 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 0 faktorial. Kan ini. Nah, 0 faktorial isinya adalah 1. Berarti tinggal 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini sama. Asalkan teman-teman paham apa yang dimaksud dengan basis, apa yang dimaksud dengan recurrence. Oke, kita masuk lagi. Begitu juga Fibonacci ya. Jadi basis itu bisa juga lebih daripada satu angka. Ya. Ini basisnya ada dua. Ketika n sama dengan 0, maka nilainya 0. Ketika n sama dengan 1, maka nilainya 1. Dan seterusnya. Bentar. Hop. Oke. Ada juga yang lain, ada polinom, ada dan seterusnya. Eh, Oke, sampai sini dulu sebelum saya masuk subbab berikutnya. Jadi materi hari ini ada dua subbab. Gimana untuk apa latihan? Latihannya nanti jadiin tugas kali ya, biar enak. Berarti materi nanti UTS itu ada dua ya, yang kemarin sama hari ini. Tah. Oke, kalau tidak ada, saya masuk. Tar, hup, saya cek dulu. Oh, dikit lagi. Saya lupa materinya ya. Oke, kita masuk sekarang ke himpunan rekursif, teman-teman. Nah, untuk himpunan rekursif, kita ibaratin itu adalah sebuah string atau karakter. Di mana kita tahu bahwa karakter itu kan A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z gitu ya. Dan kemudian ketika stringnya itu kosong, maka itu kita sebut sebagai null string atau panjangnya itu nol. Nah, ketika misalnya diibaratkan, misalnya ini sigma ya, adalah himpunan karakter yang elemen penyusunnya adalah string, yaitu dari A sampai dengan Z, gitu ya. Maka ini ada yang namanya eh, apa ya? Penjumlahan konkatenasi atau apa ya? Menyambungkan, ngekonket itu nyambungin. Ketika misalnya kalau ada tanda bintang kayak gini tuh artinya dia bisa berulang-ulang ya, bisa ngelup gitu. Sigma bintang adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet alfa, maka untuk sigma bintang dapat didefinisikan sebagai berikut. Basisnya adalah yang tadi kita sebut sebagai string kosong, ya, string kosong adalah elemen daripada sigma bintang. Dan recurrence-nya adalah word, W, adalah elemen daripada sigma bintang. Dan kemudian X juga merupakan dari sigma bintang. Maka ketika kita menuliskan WX, WX itu ternyata adalah himpunan dari sigma bintang. Contoh, white screen dulu deh. Tadi kan ininya sigma bintang. Ya.
Kita tahu bahwa sigma itu tadi himpunannya adalah dari A sampai dengan Z gitu ya. Tapi untuk basisnya itu tadi adalah, aduh, coret. Basisnya, sebentar, hup. Basisnya adalah lambda. Lambda itu apa? String kosong ya, elemen daripada sigma bintang. Dan sigma bintang itu tadi adalah dari A sampai dengan Z. Dan untuk recurrence. Ketika W adalah elemen daripada sigma bintang dan X adalah elemen daripada sigma bintang, maka W titik X adalah elemen daripada sigma bintang. Artinya ini nggak akan, ini tidak terdefinisi ya. Artinya penghentinya itu nggak beres-beres. Kenapa? Karena saya bisa jadi nulisin W aja, artinya ini bagian daripada si sigma bintang. W aja gitu. Maksudnya ketika hanya nuliskan W aja, gitu, maka dia itu adalah elemen dari sigma bintang. Kemudian ketika saya menuliskan X juga, maka ya dia termasuk daripada si sigma bintang ya. Ataupun saya menuliskan W dan X, ini juga dia adalah elemen dari sigma bintang. Bahkan ketika saya nulisin unpas, ini adalah elemen daripada sigma bintang. Kita bisa membuat sebuah kalimat ataupun kata dengan rumusan tadi ya, sigma bintang. Sigma bintang sekali lagi, sigma itu adalah himpunan dari A sampai dengan Z, dan bintang artinya itu boleh dilakukan secara berulang-ulang, gitu. Nah, kapan penghentinya? Ketika lambda atau ketika stringnya nol. Nah, kapan lambdanya kosong? Nggak ada ya, di sini nggak disebutin. Gitu. Penggabungan dua buah string dapat didefinisikan sebagai rekursif sebagai berikut nih. Ini kan yang tadi ya. W1, W2, dan X. Maka adapun misalnya tadi ada tiga kata, jadi 5 malah ini. U, N, P, A, S. Berarti kan ini huruf W yang pertama, ini W2, W3, W4, W5, dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai himpunan. Nah, yang ditanyain paling katanya tuh. Berapakah panjangnya? Ya jelas, UNPAS ya 5 sebetulnya ya. Informatika ya INFOR berapa nih? 6 7 8 9 10 11. Panjangnya 11. String kosong panjangnya 0. Maka ketika misalnya ditanya panjang string disimbolkan dengan L, maka ketika ditanya L misalnya L unpas gitu, berapa sih panjang si L? Ya 5 karena UNPAS. Gitu ya. Dan kalau rekurensinya, maka ketika LWX artinya panjang LW ditambah 1. Gitu. Atau panjang LW ditambah, kan gitu ya, LX gitu ya. Demikian ya untuk himpunan rekursif. Ini lebih ke teman-teman mengetahui terkait dengan himpunan rekursif tentu saja. Nah, ini contoh soalnya misalnya. Misalkan sigma itu adalah 0,1 ya. Maka elemen-elemen yang bisa dibentuk dari sigma star bisa kita buat sebagai berikut. Basisnya adalah lambda, artinya kosong ya. Pengawalan. Pengawalannya ya nol, string kosong aja gitu. Recurrence-nya ya diulang-ulang. Berarti kan nol tambah lambda, ya berarti nol gitu ya. Kemudian ada 1 tambah nol. Sorry, 1 tambah lambda. Hasilnya 1. Nah ini elemen yang bisa dibentuk. Nol, 1. Nol, 1, nol, nol. Terus 10, 00, 11, dan seterusnya. Intinya ini tidak terbatas. Gitu.
Sampai sini dulu bisa dipahami. Ini lebih ke himpunan saja terkait dengan pendefinisian daripada himpunan rekursif. Aman? Aman Pak. Oke. Aman, Pak. Pusing, Pak. Sebentar. Eh, nah, ini dikit lagi ya. Ini yang namanya struktur rekursif. Ketika berbicara struktur rekursif, sebetulnya kita akan memiliki yang namanya parents dan kemudian kita akan menemukan yang namanya child atau anakannya gitu ya. Contoh misal, hop, kita ibaratkan sebagai pohon biner ya. Nah, di mana kalau misalnya pohonnya itu yang paling awal gitu ya, maka anakannya adalah T1 dan T2. Contohnya seperti ini. Proses pembentukan pohon biner secara rekursif. Jadi si titik ini bisa dipecahkan gitu ya. Bisa dianakin gitu bahasanya. Dia akan beranak satu dari anakan satu ke arah kanan, yang ini arah ke arah kiri sehingga akan menghasilkan jadi dua, misalnya kayak gitu ya. Atau perhatikan barisan bilangan berikut ini contoh. Setiap elemen nih, setiap elemen ke n adalah 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Perpangkatan 2 atau AN sama dengan 2N gitu ya. Ini kan yang ini nih 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4 ini adalah 2. Jadi kalau misalnya AN sama dengan 2N gitu ya. Ini tuh rumusan kan. Kalau ditanya suku ke-8 berapa sih? Ya berarti 8, sorry, A ke N atau A ke 8, suku ke 8 adalah 2 pangkat 8. Kan yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh 7. Malas 7 aja deh, saya malas ngitung. 6, 4, gitu ya. Nah, secara rekursif, setiap elemen ke N merupakan hasil kali elemen sebelumnya. Jadi kan satu, sorry, secara rekursif, setiap elemen ke M merupakan hasil elemen kali berikutnya. Berarti kan 2, misalnya kita mau ngambil suku ketiga ya. Suku ketiga berarti rumusannya adalah, nah ini AN sama dengan 2AN min 1. Atau kalau misalnya kita mau nyari suku ketiga gitu ya, maka rumusnya 2 dikali A3 kurangi 1. Atau 2 dikali suku kedua. Suku keduanya apa? Ya ini 2. Berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, basisnya di sini ditemukan A0-nya 1. Recurrence-nya AN sama dengan 2AN min 1. Pertanyaannya misalnya dicari berapakah penjumlahan gitu ya, atau berapakah nilai untuk A ke 10 misalnya. Berarti kan kita harus masuk ini 2 AN min 1. A9-nya berapa sih? Berarti kan 2 A9 nih. A9 belum ada ya, berarti 2 A9 itu 2 kali 2 gitu ya. Diturunin lagi nih, A8. Dan seterusnya, sampai dapat A0 sama dengan 1. Yang ini kan A0, nanti disubstitusi lagi jadi 1. Dikaliin ke sebelah kirinya. Ini balik lagi sih ke awal ya. Nah ini juga ada di soal jumlah bakteri, misalnya. Koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri setiap 1 jam. Pertanyaannya, berapakah jumlah bakteri sesudah 4 jam? Maka kita bisa tahu misalnya, jumlah bakteri N jam yang dapat dinyatakan dalam rekursi sebagai berikut. Misalnya ya, ini contohnya, ketika N sama dengan 0 nilainya adalah 5. Ketika N lebih dari 0 maka 2N min 1. Untuk misalnya N1 untuk N ke 1 atau jam pertama
jam pertama nih. Kita tahu bahwa bakterinya itu katanya ada 5 ya. Bakteri pertamanya itu ada 5. Maka kalau misalnya ada 5, 1 jam bakteri berikutnya itu kan misalnya ada 5 ya. Kita pakai anakan yang tadi itu pohon ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ini kan bakterinya nih. Jam pertama berarti kan dia akan beranak ya. Jadi 2. Satu ininya 2. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akan menjadi itu 2, 3. Sorry. Eh, oh, membelah diri. Berarti yang atasnya habis ya. Ini habis. Ininya nggak ada. Membelah diri. Nah, sekarang ini untuk 1 jam pertama. Untuk jam kedua, yang ini berarti kan motong lagi nih. 10 ya. 10 jadi 20. Berarti kan ini ada 20. Dan seterusnya. Maka setelah 4 jam, itu terdapat 8 buah bakteri. Gitu. Selesai ya? Tuh, beres materinya sedikit. Itu yang kita sebut sebagai, eh, apa namanya, rekursif ya. Jadi